Jokowi fobia ini menurut Om Begawan ini benar juga adanya ini. Sehingga apapun yang bersinggungan dengan Pak Jokowi, mereka sudah gemeteran, sudah ngeredek duluan ini, gak berani menghadapi ini. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Salam sejahtera, salam rahayu. Ini kayaknya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengidap sindrom Jokowi fobia. Ini dalam psikologi itu artinya suatu ketakutan atau kebencian atau prasangka berlebihan terhadap Pak Jokowi. Nah, dan dalam hal ini, kelakuan pada Pak Jokowi bukan sebagai individu, melainkan apapun yang dikenal dengan Pak Jokowi, PKS pokoknya wedi, takut itu. Ada banyak yang bisa kita lihat, ciri-cirinya banyak, tanda-tandanya nih. Ini misalnya isu cawe-cawe Pak Presiden. Fraksi PKS DPR RI menyebut Pak Jokowi panik dengan koalisi perubahan. Wah, iya. Bohong mesti ini. Nah, kemudian soal Pak Jokowi tidak pernah menyebut nama Pak Anies dalam kontestasi Pilpres. Nah, ini mereka menyebut Pak Jokowi tidak berdiri di tiga kaki. Aneh-aneh aja ini. Atau soal kebocoran keputusan MK tentang perubahan proporsional tertutup. Pak Hidayat Nur Wahid bilang isunya jangan diubah-ubah dengan kebocoran. Oh lah, ini apalagi juga ini. Tapi pentingnya pengawasan lembaga MK. Nah, ini yang terbaru ini. PKS menyarankan supaya Mas Kaisang, putra bungsu Pak Jokowi, kalau mencalonkan kepala daerah jangan di Depok. Lah urusan opo dilarang-larang itu. Ya sakarepe. Wah, ini Om Begawan ini jadi mau ketawa takut dosa ini. Nah, itu disampaikan loh oleh Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR dari PKS. Memangnya kita tidak boleh mencalonkan seseorang ke daerah yang bukan tempat tinggalnya? Ya sah-sah saja selama ini masih dalam wilayah Indonesia ini. Kalau masyarakat Depok yang menginginkan Mas Kaisang, lah bagaimana? Piye Pak Hidayat? Kan ya boleh tuh. Kenapa memangnya kalau maju di Depok? Keder, atau takut, atau gemeter, atau takut kalah? Kalau ketakutan begitu, nah masa berhasil menang dalam 4 pilwalkot di Depok kok tidak berani menghadapi anak kecil? Ini Mas Kaisang saya anggap anak kecil loh ini. Belum pernah masuk di politik nih, baru mau terjun ini. Baru latihan pidato malah kemarin tuh. Belum jadi wali kota udah latihan pidato. Mas Kaisang yang aneh-aneh aja ini. Nah, maju Mas Kaisang ini Pak, ini bukan Mas Gibran loh ini, baru Mas Kaisang loh ini. Dan bukan Bobi menantunya Pak Jokowi. Artinya belum ada pengalaman sama sekali di dalam pemerintahan. Lawang belum pernah masuk ke arena politik kok. Mas Kaisang itu masih mentah. Jangan takut lah dengan Kaisang ini, santai aja loh. Ya apa karena sudah banyak partai yang mendukung Kaisang. Partai politik kok takut dengan tantangan. Ya, harusnya berani, apalagi ini partai politik oposisi, harusnya kendel itu loh. Ya kayaknya bener ini punya penyakit Jokowi fobia ini menurut Om Begawan ini benar juga adanya ini. Sehingga apapun yang bersinggungan dengan Pak Jokowi, mereka sudah gemeteran, sudah ngeredek duluan ini, gak berani menghadapi ini. Soalnya beberapa kali ya keok, kalah gitu. Atau rasa traumatik yang luar biasa Pak. Apa ya gitu. Nah itu cuma Pak Hidayat itu. Atau juga dialami semua kader PKS. Bukan hanya Pak Hidayat saja. Ini perlu didatangkan psikolog ini ke partai ini. Supaya dandani kejiwaan ini. Biar kembali normal. Tidak lagi mengidap Jokowi fobia. Kasihan loh Pak. Ini kalau masa Pak Jokowi yang begitu baiknya ditakuti, ya ngapain lah. Nah, daripada nolak Kaisang, apa gak seperti PKS Solo aja Pak? Itu PKS loh, ingat loh.
PKS dulu di Solo itu dukung Gibran, jangan salah. Dulu di periode kedua, Pak Jokowi wali kota, seingat saya loh, menurut jejak rekamnya, PKS juga mengusung Pak Jokowi waktu itu, jangan salah Pak. Malah saat Gibran mau maju wali kota, salah satu wakil rakyat dari PKS memakai kostum yang identik dengan Mas Gibran saat rapat paripurna. Lalu dia kena sanksi, mesak gitu. Nah, awalnya prediksi saya, karena PKS punya jago sendiri, tak pikir begitu. Pilwakot di Solo itu jebulnya ya ikut dukung Gibran juga. Kan piye kalau caranya seperti itu lah. Pak Hidayat Nur Wahid tidak perlu merasa aneh lah sama Mas Kaisang kalau mau nyalon di Depok itu. Kenapa ya kok jadi syirik seperti itu? Dan syiriknya itu luar biasa loh itu. Nah, orang luar Depok bisa daftar jadi Cawalkot Depok. Kalau demi kebaikan, apa terus tidak boleh? Nah, siapa tahu kalau Kaisang jadi wali kota di sana, Depok semakin maju. Ingat loh, anak pola bobo ke Prada loh. Pak Jokowi masih cawe-cawe itu nanti untuk membangun Depok loh. Ingat, Pak Jokowi jadi gubernur DKI. Beliau bukan orang Jakarta, ya sama. Nah, setelah dipimpin Pak Jokowi, tambah apa Jakarta? Tambah baik kan, bukan tambah rusak. Iya loh. Nah, ini buktinya. Tidak harus orang setempat yang harus memimpin. Kalau itu untuk demi kemajuan wilayah, kenapa tidak ini? Nah, dalam persyaratan pencalonan kepala daerah, tidak disebutkan loh, harus warga ber-KTP atau berdomisili setempat, itu nggak ada itu. Atau mungkin Pak Hidayat punya landasan hukumnya. Nah, silakan ngomong sama Om Begawan, nanti tak kontenkan supaya masyarakat paham dulu. Coba sebutkan undang-undang nomor berapa tahun berapa itu pasal berapa komplit sekalian loh. Kalau seorang wakil rakyat loh bicara sak geleme dhewe loh. Masa bisa sembarangan bicara? Ya harus ada data toh Pak. Bahaya itu kalau tidak ada aturannya. Malah sok ngatur-atur, melarang-larang. Ya repot kalau begitu. Itu namanya membatasi karier seseorang. Nah, sudah tahu belum Pak? Ini saya tak kandani, tak kasih tahu tuh. Kaisang tuh hampir pasti loh didukung sama Golkar, partai yang besar, partai yang ciamik itu loh. Ada PSI, PAN, dan tentu saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, tinggal proses administrasinya ya seperti apa itu nih kita tunggu aja. Nah, November tahun depan Gerindra juga pasti pendukung Kaisang. Wow, Mas Kaisang sudah pakai kaosnya Pak Prabowo, ini berarti ada sweep ini. Nah, kalah atau menang di pilkada itu hal yang biasa, itu namanya pertarungan kok. Nah, kontestasi itu biasa. Nah, kalau sudah kuasai Depok selama 19 tahun panjenengan itu, lalu orang non PKS apa tidak boleh ikut kontestasi di sana? Ya siapa tahu. Siapa tahu ada perlawanan ini. Lalu arogan begitu, Pak. Memangnya Depok bukan Indonesia. Apa Depok sudah jadi kerajaannya PKS? Maka orang lain tidak boleh masuk. Ya jangan begitu, Pak. Makanya yang jadi wali kota harus dari PKS. Maunya begitu. Nah, jika pilkada masih November tahun depan, ini perkiraan Begawan nih. Sebaiknya persiapkan diri dengan matang. Ya, pasukannya disiapkan sebaik-baiknya. Kali ini penantang panjenengan bukan level kaleng-kaleng nih. Bukan sembarangan ini. Ini penantang serius yang nggak bisa dianggap sebelah mana. Meskipun masih bocah. Masih pupuk bawang. Tapi jangan salah ini. Oh, pendukungnya luar biasa ini. Kaisang putra Pak Joko Widodo, presiden kita ini. Nah, Pak Hidayat juga bilang, Mas Kaisang pasti bingung nanti. Kok didorong ke Depok itu maksudnya apa? Ini kata Pak Hidayat loh, ini bukan kata Begawan loh itu. Lalu disarankan di Solo saja, gantiin Gibran. Loh, ya ora iso, nggak bisa itu. Atau seputar Solo misalnya Klaten, Boyolali, Wonogiri, atau Karanganyar. Oh, kok enak men pakai nyuruh-nyuruh. Lah Gibran kan mau mendaftar gubernur juga. Lah memang Pak Hidayat itu ketua PDIP ngatur-ngatur. Apa bapaknya Mas Gibran?
Oh, ngatur-ngatur lah. Gimana ini? Katanya supaya diurus yang lain. Kalau tidak mencalonkan di Depok sana itu. Nah, maksudnya diurus PKS apa begitu, Pak? Memangnya tidak pernah dengar suara masyarakat Depok itu kayak apa? Kan sudah banyak yang tidak tahan. Suara nyaman itu dipimpin panjenengan, dipimpin PKS. Ini suaranya orang Depok loh, Pak, bukan suaranya Om Begawan. Ini saya hanya menyerap dari berbagai informasi di sana loh. Jika memang PKS siap berkompetisi dengan siapa saja, ini menurut Om Begawan ya terbuka saja lah, dilawan gitu loh. Nah, mau itu Kaesang, apa Pak Prananda Paloh, apa Mas Ibas yang turun ke Depok, ya biarkan saja. Itu sebuah kontestasi yang hebat, ciamik, dan berdemokrasi ini. Nah, apa enggak sekalian saja Mas Ahaye jadi wali kota Depok, juga biar bersaing dengan fair. Jadi anak-anak muda bersaing di Depok untuk membangun kota Depok, itu kan lebih bagus. Atau tahun depan Pak Saiku ingin ngikutin jejak Pak Nur Mahmudi Ismail setelah tidak jadi presiden PKS lalu jadi wali kota Depok. Ya nggak apa-apa, bebas saja lah Pak. Biar mengulang kesuksesan yang sama selama 19 tahun. Nah, Kaesang dijamin tetap berani kok, meski lawannya Pak Saiku kok. Nah, tolong sampaikan ke Pak Saiku Pak untuk daftar wali kota Depok ini. Saya nanti tak nonton dan tak kontenkan nanti, jangan takut nanti. Nah, kemarin Kaesang terlihat hadir di sebuah acara UMKM bareng sama Mas Raffi Ahmad kalau bintang film itu. Lalu berpidato, dia berkelakar gini. Kalau pidatonya itu sekalian jika nanti terpilih sebagai wali kota Depok gitu. Jadi latihan itu bagus juga ini. Nah itu tandanya Kaesang juga sudah siap-siap, berani bersaing di Depok, akan datang ke Depok untuk mencalonkan sebagai wali kota, menghadapi incumbent yang sekarang jadi wakil wali kota. Nah soalnya Pak Wali Kota kan sudah 2 periode, jadi tidak bisa maju lagi. Wah, lawannya wakilnya, nggak apa-apa. Nah PSI, partai anak muda ini, partai Gen Z ini terlihat serius loh mendukung Kaesang ini. Ya mungkin sama-sama anak muda lah. Soalnya sudah memasang baliho gede di Jalan Margonda kalau nggak salah itu. Wah, gambarnya Mas Kaesang gede itu di Depok. Atau di jalan utama kota Depok itu. Nah, kata teman-teman PSI yang saya dengar itu, sambutannya sudah luar biasa di Depok ini. Sangat antusias. Kader-kader PSI menginginkan pemimpin baru yang masih muda, inovatif, ya progresif, kredibel, muda, dan pasti sangat inovatif nantinya. Nah, kata Ketua PSI Depok, Mas Icuk namanya itu, kalau nggak salah itu, masyarakat sana sudah frustasi dengan kepemimpinan yang ada sekarang ini. Wes bosen itu 19 tahun, sehingga membutuhkan perubahan. Nah, adik Gibran ini, Kaesang ini, dinilai punya kapabilitas membuat perubahan di kota penyangga Jakarta tersebut. Ya, jangan salah, jangan salah ini. Nah, saking lamanya memimpin, Depok ini jadi tidak berkembang loh. Padahal kan dekat Jakarta. Makanya butuh sosok alternatif. Sebab saat ini kondisi Depok tidak memiliki manajemen kota yang berbagus. Wah, semua dan tidak bisa mengikuti tuntutan perkembangan kota layaknya kota-kota modern saat ini. Dalam penilaian PSI, sebagai bisnismen muda, Mas Icuk itu pengalaman membesarkan usaha dari nol bakal sangat berguna membangun Depok. Dibutuhkan anak muda yang cerdas, progresif, serta inovatif. Oh, jujur dan punya semangat agar Depok bisa berubah diri dengan cepat. Lah kalau masih dipimpin dari orang-orang yang berlatar belakang sama dan sudah sepuh, orang duwe wawasan, harapan perubahan Depok akan semakin sulit terrealisasi, nyungsep terus, tidak bisa bersaing dengan kota-kota di sekitar Jakarta, kan repot. Mesake rakyatnya lah. Nah, munculnya nama Kaesang ini dimulai dari dukungan relawan Ganjar Pranowo Center, Ganjar Center ini. Kalau nggak salah ini orang-orangnya Jokowi Center ini, yang melihat putra bungsu presiden ini bisa jadi calon pemimpin alternatif
dengan niat PSI, PAN dan Golkar yang siap mengusung Kaisang, relawan GP Center menyambut baik. Bahkan menurut Ketua GP Center, Kaisang dapat menjadi simbol perlawanan bagi PKS. Wah ini apa ini? Yang selama ini mendominasi suara dalam Pilwakot dan menang terus di sana itu. Makanya harus ada persaingannya. Justru munculnya tanggapan dari Pak Hidayat Nur Wahid makin menunjukkan PKS tidak siap dengan tuntutan perubahan yang diinginkan masyarakat. Ya toh? Baik relawan GP Center maupun parpol pendukung bersedia membuka diri bahkan bekerja sama untuk mengusung hingga memperjuangkan kemenangan Kaisang jadi wali kota di Kota Depok. Nah, Mas Jori dari GP Center menyarankan pada PKS untuk introspeksi. Ya melihat diri sendirilah seperti apa selama ini. Mengapa nama Kaisang mendapat sambutan publik yang luar biasa? Tentu itu menunjukkan kepemimpinan yang selama ini berjalan tidak sesuai harapan masyarakat. Ini pesan Om Begawan. Kalau begitu, oke lah. Sampai ketemu di ngompol-ngompol berikutnya dalam Ngopini Politik Ngompol. Sampai jumpa. Salam Begawan.